Hai teman-teman, selamat datang di video wawancara saya. Saya Dia Pramudiasari dari Universitas Amikom Yogyakarta. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kecakapan antar personal. Oke teman-teman, hari ini saya berkesempatan buat mewawancarai seseorang yang sangat dekat dengan saya, yaitu kakak saya sendiri. Nah, beliau ini seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang event organizer. Nah, dalam video ini kita bakal ngobrol soal perjalanan usahanya, bagaimana menghadapi tantangan, dan tentu saja pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, Kak, boleh dong kenalan dulu buat teman-teman semua. Halo, nama saya Rina Eko Saryani. Saya saat ini domisilinya di Banjarmasin. Perusahaan saya bergerak di bidang IO. Untuk bulan ini sampai bulan Desember nanti itu sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi schedule perusahaan kami. Oh, oke. Nah, Kak Rina, apa sih yang jadi titik awal Kakak ingin membangun usaha di bidang IO? Jadi, apa yang menginspirasi Kakak? Inspirasi saya menjadi apa nih bikin IO ya maksudnya ya. Oh, Ya, jadi di awal dulu sebelum saya memiliki perusahaan IO itu saya bekerja di sebuah perusahaan yang memang dia perusahaannya ada perusahaan TV dan juga IO juga di situ. Dari situ saat saya sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, saya berusaha untuk membuat perusahaan sendiri di mana saya menjadi direkturnya di situ. Tapi untuk yang menginspirasi itu lebih ke semangat kewirausahaan, kemudian saya ingin berkreasi dan inovatif. Kemudian yang pengalaman pribadi tadi, termasuk saya sudah pernah bekerja di pertelevisian dan juga saya rasa di lingkungan di baik di Banjarmasin atau di Kalimantan ataupun di Indonesia itu kebutuhan pasarnya sangat banyak nih untuk kegiatan-kegiatan IO seperti itu. Jadi memang hal itulah yang menginspirasi saya bagaimana kalau saya buka perusahaan sendiri begitu. Begitu Mbak dia. oh, oke, baik. Nah, dalam menjalani usaha itu kan pasti nggak selalu berjalan mulus ya, Kak. Apa sih tantangan yang paling berat yang pernah Kakak hadapin? Persaingan sih lebih ke persaingan atau mungkin ketersediaan anggaran dan juga beberapa ketersediaan peralatan atau lebih ke bagaimana untuk membangun suatu event atau apa tuh, tapi banyak sekali persyaratannya seperti itu. Sementara di kami timnya juga bisa mengakomodir hal itu. Jadinya ya menjadi tantangan terbesar buat kami ketika kita ditempatkan di suatu kegiatan di mana kita belum pernah seperti itu. Baik. Kakak pernah nggak ngerasa pengen nyerah aja, terus apa yang bikin Kakak bisa bertahan? Oh, kalau itu pernah. Misalnya nih ada kontrak paket besar ya, IO gitu kan. Ingin menyerah karena misalnya waktunya sudah mepet, request dari usernya juga mepet, tapi saat itu hal yang menginspirasi adalah, ayo ini sebuah tantangan nih, ayo kita harus bisa. Akhirnya menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait, contoh mungkin kepolisian atau vendor-vendor yang lebih berkualitas di situ dengan perjanjian dan bertatap muka, rapat koordinasi. Nah, itu bisa jadi lebih menginspirasi kita untuk ya udahlah yuk kita tetap jalan karena banyak yang mendukung gitu. Jadi sebenarnya kalau hal-hal yang kita membuat kita mau down itu mencari dukungan. Pertama doa sih, doa dari orang tua, dari keluarga, kemudian yang kedua kita bikin planning nih, time plan seperti apa harus cepat, Hamis berapa harus kegiatan itu jalan, Hamis berapa harus siap seperti itu. Terus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait gitu. Oh iya, berarti sosok yang paling memberi inspirasi itu dari keluarga terdekat ya, Kak? Ya, orang tua terutama orang tua, kemudian suami, ya keluarga terdekat. Eh, yang berikut tuh, apa perubahan terbesar dalam diri Kakak setelah membangun usaha ini? Perubahan terbesar setelah menjalin apa membuka usaha ini ya makin banyak relasi, banyak teman, kemudian bisa keliling Indonesia. Kemudian kalau
penghasilan jelas karena kan sekarang banyak event-eventnya itu jelas. Kemudian tapi banyak teman punya usaha bisa punya usaha lagi yang lebih kecil yang mungkin di bidang yang lain. Kemudian bisa membantu keluarga, kemudian bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, kemudian kita bisa sering main ke panti asuhan atau apapun gitu. Jadi lebih ke memperbanyak penghasilan, kemudian penghasilan yang bermanfaat untuk orang lain, kemudian mempunyai relasi yang banyak, pengetahuan lebih luas, bisa keliling Indonesia. Karena kan kegiatan ini tidak hanya di Kalimantan ya, bisa di Jakarta, Bali dan lain-lain, Papua gitu. Hmm. Terus menurut kakak, apa sih arti sukses yang sebenarnya? Sukses yang sebenarnya, artinya menurut Iya, saya, bermanfaat ya, bagi orang lain dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dah, gitu. oke. Nah, terakhir nih Kak, Itu sukses ada sebenarnya itu. oke, yang terakhir ada nggak Kak pesan buat anak-anak muda yang pengen mulai usaha tapi masih takut? Oh, intinya jangan takut memulai. Terus bermimpi, mimpi besar itu langkah pertama. Kalau kita tidak punya mimpi ya pasti tidak akan tahu tujuan kita mau kemana kan. Terus jika ada kesalahan kita belajar dari kesalahan nih. Apa aja yang kesalahan kemarin, bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian intinya tetap semangat dan jangan menyerah. Karena sukses itu sebenarnya bukan hanya uang ya, tapi lebih ke bagaimana kita membangun impian, terus membuat sesuatu yang beda, kemudian percaya pada diri sendiri bisa gitu, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Intinya yang penting punya mimpi dan belajar, belajar dan belajar, terus jangan takut salah gitu. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya dan cerita-cerita inspiratifnya. Semoga pengalaman Kakak ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, terutama teman-teman yang sedang berusaha membangun impiannya. Jadi jangan takut gagal, karena setiap proses pasti membawa pelajaran. Terima kasih banyak ya Ya, Kak. betul. Oke, thank you dia. Ya. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa buat like, comment, and share kalau menurut kalian konten ini bermanfaat. Terima kasih.